3 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-29. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Pagi ini saya akan memberikan sebuah tema tentang dunia berduka. Sekali lagi, tentang dunia berduka. Hari ini kita memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu. Suatu peristiwa yang sangat bersejarah, yang tercatat, yang tertulis di dalam kitab suci atau Alkitab, yaitu suatu peristiwa wafatnya Yesus Kristus, atau disebut atau dikenal wafatnya Isa Al-Masih. Yesus Kristus menderita dan mati di atas kayu salib. Yesus Kristus tak dianggap menghujat atau menyamakan diri, memproklamasikan diri sebagai Tuhan. Dan itu ditentang atau ditolak oleh tokoh-tokoh agamawi bangsa Yahudi pada waktu itu, sehingga Yesus Kristus ditangkap, dianiaya, dan akhirnya dihukum oleh tokoh-tokoh agama dan juga tokoh-tokoh pemerintahan. Sesungguhnya Yesus Kristus itu 100% manusia, tetapi dia adalah Tuhan 100%. Secara manusia, pernyataan Yesus Kristus tentang Tuhan itu sangat ditentang di kalangan bangsa Yahudi pada waktu itu. Yesus dianggap menyamai atau menghujat Allah. Peristiwa penyaliban Yesus Kristus itu ada suatu bentuk eksekusi terhadap hukuman mati. Penyaliban merupakan salah satu bentuk eksekusi hukuman mati yang diterima oleh Yesus Kristus, yang sangat kejam pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa esensi dari penyaliban bukanlah kematian itu sendiri, melainkan penderitaan saat menjelang kematian. Dengan demikian, kematian itu merupakan hal yang sangat diinginkan oleh orang yang disalibkan. Berbeda dengan cara eksekusi terpidana mati. Pada masa sekarang, proses penyaliban memerlukan waktu yang sangat relatif lama, sehingga saat-saat penderitaan pun menjadi panjang dibandingkan hukuman gantung, kursi listrik, suntikan mati, kamar gas, tembak mati, pancung, dan lain sebagainya, yang hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja menjelang kematian. Tapi penyaliban Yesus Kristus itu membutuhkan waktu yang berjam-jam. Berbicara mengenai kebudayaan penyaliban, penyaliban itu adalah salah satu bentuk hukuman yang diterapkan dalam pemerintahan Romawi.
Dan orang yang paling terkenal karena hukuman salib oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu adalah Yesus Kristus. Pada zaman Yesus Kristus juga, para pemberontak dan pelaku-pelaku kriminalitas juga ikut disalib pada waktu itu. Sesungguhnya Yesus Kristus itu tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kriminal, dan Yesus juga tidak melakukan pemberontakan, baik secara agamawi maupun secara politik. Tetapi kenyataannya Yesus mengalami diskriminasi yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan secara agamawi dan secara politik kepemerintahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pandangan Yahudi sendiri, bahwa dalam adat istiadat Yahudi ada tertulis bahwa orang yang digantung di atas itu adalah orang yang terkutuk. Coba kita akan lihat dalam Ulangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, dikatakan seperti itu. Dan Yesus secara tidak langsung ketika disalib, mengalami hukuman penyaliban, dianggap sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. Sebaliknya di dalam pandangan kekristenan, dalam agama Kristen sendiri, diyakini bahwa Yesus Kristus disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan melalui Yesus Kristus yang disalib, manusia yang berdosa diganti atau ditebus dari hukuman dosa. Sehingga semua dosa-dosa manusia ditebus melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Puji Tuhan, Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, dan kita harus bersyukur atas pengorbanan yang telah Tuhan Yesus kerjakan melalui karya penyelamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai penderitaan dan penyaliban atau kematian Yesus Kristus, ada satu peristiwa yang terjadi ketika Yesus disalib. Dan pada waktu Yesus mati, di ayat yang ke-44, di situ berkata, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari dikatakan tidak bersinar, di ayat 45. Selama kurang lebih 3 jam, terjadi gelap gulita menyelimuti wilayah Yerusalem. Daerah itu dipenuhi dengan suatu kegelapan, gelap gulita, suasana yang begitu mencekam terjadi. Ini adalah suatu tanda atau suatu gambaran akan kehidupan yang penuh dengan ketakutan. Ini adalah suatu tanda atau suatu gambaran bagaimana kehidupan tanpa terang, kehidupan
yang dipenuhi dengan kegelapan. Dunia tanpa kehadiran Yesus Kristus itu dunia tanpa terang Tuhan. Dunia yang penuh dengan kegelapan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Dunia tanpa kehadiran Yesus Kristus itu ada dalam dimensi kegelapan. Dunia tanpa Yesus Kristus akan penuh dengan rasa takut, kekhawatiran, kegelisahan, dan tanpa harapan. Banyak jiwa-jiwa akan mengalami berbagai ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 tahun kita melewati masa pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang seringkali kita begitu takut, begitu khawatir dengan situasi, dengan kondisi yang sedang terjadi. COVID-19 ini telah menimbulkan kehidupan dunia yang berduka. Dunia sedang berduka. Seluruh umat di dunia mengalami berbagai penderitaan, berbagai kesulitan, berbagai ketakutan, berbagai keadaan yang mencekam, dan berbagai kehidupan-kehidupan lainnya yang penuh dengan kekhawatiran. Pandemi COVID-19 telah membuat kehidupan tanpa harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut dengan situasi keadaan yang sedang terjadi. Yesus Kristus adalah terang bagi dunia, terang bagi hidup kita. Dia akan menerangi kegelapan-kegelapan yang sedang terjadi di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Walaupun situasi, suasana membuat kita ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan kekhawatiran. Seolah-olah kita tidak bisa melihat terang, kita tidak melihat harapan. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus akan menerangi setiap kehidupan orang-orang percaya, orang yang berharap. Dan Tuhan akan memberi kemampuan, kekuatan, sukacita, semangat, dan harapan-harapan yang baru, supaya kita bisa tetap menjalani kehidupan ini dalam anugerah dan berkat Tuhan. Lukas pasal 23 ayat 45 dikatakan, "Dan tabir bait suci terbelah menjadi dua." Tabir bait Allah yang disebut sebagai rumah Tuhan, rumah Allah, tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Yahudi, itu dianggap sebagai tempat suci, tempat ibadah. Nah, di situ ada tirai bait Allah, pemisah antara umat Allah dan imam. Peristiwa kematian Yesus Kristus pada waktu itu, tirai atau penyekat bait Allah terbelah menjadi dua. Ini artinya bahwa Tuhan memutus, menghancurkan dan mematahkan batas-batas kesucian, batas-batas penyekat kesucian. Salib atau kematian Yesus Kristus menghancurkan batas-batas kesucian di dalam kehidupan manusia, batas-batas penyekat kehidupan manusia, batas penyekat antara Allah dan manusia. Tidak ada lagi pemisah antara Allah dan manusia. Ini satu pertanda kematian Yesus Kristus itu telah menjadi jalan pendamai bagi kehidupan kita dan Tuhan. Jalan pendamai supaya kita bisa bersekutu antara Tuhan dengan manusia.
Dan kita bersyukur melalui penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, kita diperdamaikan oleh Allah. Begitu juga kita diperdamaikan dengan manusia. Oleh karena itu kita bersyukur penderitaan dan kematian Yesus Kristus adalah berkat. Oleh karena itu kita bersyukur penderitaan dan kematian Yesus Kristus telah memberkati kita, telah menolong hidup kita, supaya kita boleh jalan keselamatan. Yesaya pasal 59 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Hidup kita telah diperdamaikan oleh Tuhan. Hidup kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Hidup kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Lukas pasal 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus Kristus 100% manusia dan 100% Allah secara roh. Karena Yesus berasal dari roh, dia kembali kepada Bapa. Dia serahkan hidupnya kepada Bapa. Lukas pasal 23 ayat 47 dikatakan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sesungguhnya orang ini adalah orang benar. Melalui peristiwa kematian Yesus Kristus, kepala pasukan tentara Romawi akhirnya bertobat. Tentara ini melihat akan kebenaran yang sesungguhnya terjadi, bahwa Yesus Kristus bukan manusia biasa. Yesus Kristus sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga tentara ini akhirnya percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui penderitaan dan kematian Yesus Kristus, mari kita yakin bahwa sesungguhnya Allah yang benar itu ada di tengah-tengah hidup kita. Yesus menderita dan mati itu untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Melalui momen penderitaan dan kematian Yesus Kristus ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus berbalik dari jalan kita yang jahat, dari segala dosa kepada kebenaran. Kita harus menyadari hidup kita harus semakin mendekat, semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui momen ini, bila kita semakin beriman, semakin percaya, semakin lebih bersemangat, dan semakin lebih sungguh-sungguh untuk kita selalu datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengenal sama sekali tentang Yesus Kristus, dan mungkin hari ini baru pertama mendengar atau beberapa saat waktu lalu mendengar tentang Yesus Kristus, jangan takut, jangan ragu. Percayalah kepadanya bahwa Yesus Kristus itu penebus, penyelamat, penolong hidup kita. Dialah juru selamat dan Tuhan satu-satunya bagi semua orang yang percaya kepadanya. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus pasal 7 ayat 23 dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia.
serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan sudah membayar lunas segala dosa kita, segala pelanggaran hidup kita. Berserah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Lukas pasal 23 ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ada satu keadaan atau kondisi setelah Yesus menderita, disalib dan mati, banyak orang yang pulang setelah peristiwa itu, dan mereka menyesal. Mereka memukul-mukul diri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyesalan itu selalu datang belakang. Penyesalan tidak pernah datang di depan. Ketika segala sesuatu sudah terjadi, ketika segala sesuatu sudah dialami, orang baru menyadari akan apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang baik, dan apa yang tidak baik. Jika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Jangan kita menyesal dengan apa yang sudah kita imani. Jangan kita menyesal dengan apa yang kita percayai. Sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Juru Selamat yang benar. Oleh karena itu, pada momen ini, jangan kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mendengar tentang Yesus Kristus, percaya dan serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita, maka kita akan beroleh keselamatan daripada Tuhan. Jangan sampai ketika kita tidak percaya kepadanya, kita akan kehilangan keselamatan. Oleh karena itu, jangan takut, percayalah. Tuhan akan menolong kita dalam segala perkara. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai penolong kita, sebagai penyelamat kita, sebagai kekuatan kita. Yesus Kristus adalah berkat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya yang sudah menebus segala dosa-dosa. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bukan Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan
dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, kerinduan kami. Jadi seperti yang Kau kehendaki. Haleluya. 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 Bapa di surga, bersyukur Kau telah menderita, mati, bahkan bangkit dari maut. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada dalam kekuatan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami, sertai kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami satu-satunya. Ketika kami ada dalam kegelapan, Tuhan yang menarik kami di dalam terang-Mu yang ajaib. Ketika kami undur daripada-Mu, Tuhan yang membawa kami semakin setia. Ketika kami jauh daripada-Mu, biar Tuhan membawa kami semakin mendekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami hari lepas hari semakin dekat Tuhan, semakin setia pada Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur untuk firman-Mu. Kuasai kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.